Halo teman dan sahabat, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di hari Minggu yang indah ini. Oke, kembali hari ini kita akan merenungkan sebuah wisdom yang sangat menarik, yaitu bagaimana sih seharusnya kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang lain, bagaimana relasi dan sosialisasi kita di hadapan mereka. Oke, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Untuk Anda yang pertama kali hadir, Anda silakan subscribe dan silakan bertanya. Jikalau Anda merasa berguna, silakan share ke orang lain tentunya. Oke ya. Jadi saya juga ucapin terima kasih kepada teman-teman yang masih setia di channel saya ini. Oke, jangan kemana-mana dan kita teruskan. Oke, hari ini saya akan mencerita tentang sebuah cerita yang sangat menarik tentunya, yaitu tentang segerombolan burung puyuh ya. Jadi ceritanya burung puyuh ini tinggal di sebuah daerah ya yang sangat, sebenarnya mereka hidup sangat bahagia dan sangat damai dan sebagainya. Nah, tapi suatu hari datanglah ya kan musuhnya ini ya. Jadi ini seorang suami istri yang khusus untuk menangkap burung puyuh untuk dijual ke pasar. Nah, bagaimana cara dia menangkap? Biasanya mereka itu menangkapnya adalah dia pinter itu ya. Jadi pinter itu meniru suara burung puyuh, lalu ketika suara burung puyuh dibunyikan datang berkerumun, dan saat itulah si penangkap burung puyuh ini menebarkan jalannya dan akhirnya ketangkaplah semua burung puyuh, lalu dia jual ke pasar. Nah, ini kebiasaan. Nah, ternyata dari antara burung puyuh melihat ini datang, mereka bingung, wah ini celaka kita ini ya. Ternyata di tengah-tengah burung puyuh itu ada seekor burung puyuh yang sangat bijak dan pintar kan, cerdas begitu. Lalu dia ngomong, dia kasih tahu teman-temannya, kawan-kawan, dia bilang, jadi begini supaya kita bisa selamat, ayo kita kerjasama. Bagaimana caranya? Artinya begini, ketika nanti si penangkap burung puyuh itu menebarkan jalannya, kita menyebar dan masing-masing kepala kita harus masukin ke dalam lubang jala itu. Nah, dengan demikian semua dapat bagian dan kita akan mengepak sayap bersamaan. Dengan demikian maka jala itu akan terangkat, akan lari sehingga si penangkap burung itu tidak akan berhasil menangkap kita dan kita bisa melarikan diri. Nah, benar. Ternyata datanglah si itu ya penangkap burung puyuh itu, dia coba meniru suara dan betul ya, serombongan itu burung puyuh itu berkumpul dan dia menebarkan jala, dan benar mereka langsung sebar masing-masing memasukin kepalanya ke dalam lubang itu jala itu, dan mereka mengepakkan sayap bersamaan dan akhirnya jala itu terangkat dan lari begitu, sehingga tidak berhasillah si penangkap burung puyuh itu. Lalu dia pun pulang. Dan istri tanya, mana burung puyuhmu? Wah, dia bilang burung puyuh itu sekarang sudah pintar. Mereka sudah bisa ini bekerja sama dan mereka bisa menyelamatkan mereka semua begitu. Nah, pusing gitu ya. Lalu si istri, si penangkap burung puyuh, udah kamu cari aja kesempatan kapan ini. Dan benar. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ternyata suatu hari setelah mereka selamat, ini mereka bertengkar burung puyuh ini satu dengan yang lain ya Pak, masing-masing masing-masing memperhitungkan tentang jasanya. Mereka saling menyalahkan orang lain. Mereka mengatakan, kamu itu tadi tidak bekerja, tidak ini, saya yang agak setengah mati, saya keluar tenaga lebih banyak, sama kamu ini agak santai dan sebagainya. Pokoknya saling menyalahkan dan saling seolah-olah mereka yang paling berjasa gitu ya. Dan ketika di dalam sedang bertengkar, nah ketahuan ini sang penangkap burung puyuh tadi, dan pada kesempatan ketika mereka sedang bertengkar itulah itu dimanfaatkan oleh sang penangkap burung puyuh itu, lalu ditebarlah jala itu. Dan apa yang terjadi ketika mereka sibuk bertengkar, mereka tidak ada kesempatan untuk mempersiapkan diri, dan akhirnya dan mereka ketangkap semua. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita tangkap dari cerita ini? Jelas cerita ini mengatakan bahwa ya, hal yang bisa menyelamatkan kita sebetulnya adalah kita tidak peduli apakah orang lain melakukan sesuatu atau tidak, tetapi marilah kita dimulai dari diri kita, dan jangan memikirkan pamrih dan jasa kita terus dan berusaha memandang rendah orang lain ya kan. Jadi marilah kita mengambil bagian masing-masing untuk bekerja sebisa kita mungkin. Dengan demikian kita bersosialisasi, maka selamat kita akan semua dalam hal itu. Nah,
kita harus tahu bahwa hidup ini penting, hidup ini kita saling mengasihi antara satu yang lain, bukan? Maka kita lihat negara hancur itu karena rakyatnya tidak bisa bersatu, saling menjelekkan, ya, saling memfitnah dan lain sebagainya, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Hancur negara itu, ya. Nah, itu sebabnya di negara kita ini kita selalu serukan kembali kepada persatuan, mempertahankan NKRI dan lain sebagainya. Oleh karena apa? Karena seperti semboyan dulu, ya, saya ingat masih kecil selalu dikatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi itu penting teman-teman, kita hidup saling mengasihi. Dan survei membuktikan bahwa ketika kita bisa menolong orang lain, sebetulnya pada saat itu kita sedang menolong diri sendiri. Ada sebuah cerita teman-teman yang menarik, di mana ada seorang sukarelawan yang selalu membantu orang, membantu anak-anak di dalam tengah-tengah peperangan, ya. Jadi kisah nyata, ternyata suatu hari dia sendiri mungkin kena pecahan granat atau apa sehingga kakinya itu sudah patah gitu. Dan ketika dia sedang dirawat di sebuah apartemen di lantai atas, tahu-tahu apa yang terjadi? Dia mendengar dari jendelanya ada ledakan di bawah, dan dia memandang ke bawah. Ternyata dia melihat ada anak kecil, ya, yang sedang terkapar gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Dan dia lupa bahwa kakinya itu sedang patah gitu. Dan dia lupa, ternyata dia berusaha dengan semangatnya, dia nggak pedulikan, dia lari turun ke bawah untuk menolong anak kecil itu. Dan sampai di bawah, ketika ditolong anak itu dan lain sebagainya, setelah beres dia baru sadar, ya, loh, kok saya bisa sampai di bawah sini pada kakinya lagi patah, kan? Nah, ternyata saat itu teman-teman, kakinya langsung sembuh oleh karena semangatnya mungkin, ya, sehingga dia melihat itu reaksinya cepat dan dia nggak mikirkan dan langsung secara spontan, ya, dia bergerak, dan itu yang menyembuhkan kakinya. Dan ini adalah kisah nyata. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita belajar saling menghargai orang, saling menghargai karya orang, dan jangan memikirkan diri sendiri dan lupakan apa yang kita bisa kerjakan, tetapi kita kerjakanlah, ya, supaya itu bisa membantu orang lain terlebih dahulu. Oke? Semoga cerita burung puyuh ini bisa mengingatkan akan kehidupan kita. Oke, salam sukses dan salam wisdom buat kita semua.